Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Batam Kota, Bapak Gayus SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan lanjut guru SD Negeri 006 Batam Kota yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di dalam ruangan ini untuk penyampaian peribahasa program yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa mencuri kita rahmat, hidayah, kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat darinya. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita dengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Gayus SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali dan utama sekali adalah kita sama-sama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia yang segala. Pada kesempatan ini kita dapat bersama hadir di dalam acara untuk penyampaian materi dalam rangka motivasi memberikan penguatan dan kekuatan untuk dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif kepada kita ini. Selawat dan salam mari kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus juga kepada CGP calon guru penggerak pada hari ini, dan insyaallah akan menyampaikan kepada kita semua tentang masalah kegiatan yang positif. Itu saya sebagai kepala sekolah SD 06 Batam Kota sangat mendukung kegiatan ini demi terciptanya suatu proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan mandiri, yang tentunya semua itu kegiatan itu berlandaskan pada hal yang positif. Kita mulai saja dari kegiatan-kegiatan yang pernah dan yang telah kita laksanakan, dan mungkin juga yang akan kita laksanakan yang selama ini belum kita cetuskan dalam kegiatan-kegiatan, baik kegiatan mingguan, harian, ataupun bulanan. Untuk sebagai kegiatan karakter, kita telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka penerimaan kepada siswa didik kita terkait dengan masalah sikap. Jadi diantaranya seperti kita laksanakan itu secara untuk nasionalnya atau Pancasilanya, yaitu selalu mengadakan
upacara bendera setiap minggu atau setiap Senin pagi. Ini juga termasuk pembinaan terhadap anak didik. Saya sendiri melihat biasa di sekolah-sekolah lain itu pelaksana dan petugas upacara itu dilaksanakan oleh kelas tertinggi saja. Nah, kalau kita punya kreativitas dan yakin bahwa anak itu punya kemampuan, kelas rendah pun juga sama dan bisa, asal kita mendidik, membantu dan memberikan kesempatan kepada mereka. Untuk itu, kegiatan-kegiatan ini selalu kita gali untuk supaya anak didik kita lebih baik perkembangan ke depan yang dinamakan oleh masa emas nanti di tahun 2030. Terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerohanian, sebagaimana kita ketahui di dalam pendidikan karakter itu sendiri, itu yang paling pertama itu adalah tentang masalah religius. Religius itu adalah keagamaan, kepercayaan yang mereka anut. Siswa kita yang menganut salah satu agama, maka ditekankan di situ. Karena di sekolah kita ini 99% adalah agama Islam, maka kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan itu yang bersifat keagamaan. Seperti contoh baca yasinan kita setiap hari Jumat, bahkan ada lagi membaca ayat-ayat pendek yang sifatnya hafalan yang dilakukan oleh anak. Ini semua adalah pengembangan kreativitas dan untuk pembinaan terhadap anak didik kita. Dan juga pembacaan Asmaul Husna atau hafalan. Hafalan yang diberikan kepada anak kita yang sekian banyak. Asmaul Husna berapa? Lebih kurang? Ya, 99. Bisa dihafal oleh anak kita. Ini untuk kita cermati bersama. Semua ini adalah untuk kreativitas anak, memotivasi anak, dan mengembangkan anak dalam rangka pembinaan pendidikan karakter tersebut. Di sisi lain, ini pada hari ini di sela tugas kita diminta tolong untuk berdiskusi bagaimana tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif yang akan kita laksanakan lagi di sekolah kita ini. Mungkin selama ini kita tidak merambah ke bidang kegiatan penanaman, katakanlah pendidikan atau pertanian secara umum. Maka untuk kedepannya, terutama yang sudah ngerti dan paham bagaimana trik kegiatan dalam guru penggerak ini bisa kemudian nanti terapkan di sekolah kita ini, sehingga kedepannya kita tidak semata memberikan pengembangan anak didik kita di bidang akademik juga, tidak hanya semata di bidang akademik saja. Dan kita juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti seni, kepramukaan, olahraga, semua. Ya, semua ini kita menyambut dari suatu misi kita adalah membentuk life skill atau dalam bahasa Indonesianya kecakapan hidup, sehingga bagaimana ada anak-anak nanti mendapat bekal di masa yang akan datang, yang nantinya mereka gunakan untuk memiliki kehidupan di masa yang akan datang. Maka kita akan kembangkan ini, skill ini, kecakapan hidup, untuk mereka hidup di dalam masyarakat yang notabene nanti berguna
di dalam kemasyarakatan. Baik itu seperti agama, mungkin dia orang hafal Quran, atau bisa caranya saja sebagai azan, muadzin. Ini juga termasuk kecakapan hidup. Belum lagi kita lihat mungkin ada bibit-bibit di sekolah kita ini pemain-pemain, baik itu pemain bola kaki, pemain voli, takraw, sepeda dan macam-macam. Semua ini kita kembangkan di sekolah kita ini dalam rangka mendidik dan mengembangkan bakat anak. Sehingga harapan kita, mereka-mereka yang lulus dari sekolah kita ini dapat berperan mereka di sekolah lanjutan nanti. Kita sudah saksikan bersama seperti kegiatan olahraga, pramuka, semua mereka aktif. Pramuka kita tahu di situ sangat dituntut kedisiplinan. Kedisiplinan itu, disiplin itu adalah salah satu item yang berada di dalam karakter atau pendidikan karakter. Banyak hal lain lagi. Mudah-mudahan diskusi ini nanti akan dapat kita simpulkan dan kita tarik satu keputusan apa yang bakal kita laksanakan di masa yang akan datang. Jadi untuk memajukan sekolah kita ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap bekerja semangat. Mudah-mudahan semua ini mendapat imbalan ibadah dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ayu sebagai Kepala Sekolah SD 06 Batang Kota. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan, majelis guru yang sudah ikut bersama untuk memberi kesempatan kepada saya menyampaikan apa yang untuk menyampaikan program asosiasi yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, di PPT selain pertama itu kita bisa melihat ada definisi budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu merupakan salah satu materi yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keyakinan atau suatu kebiasaan yang berkaitan pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, nah, di situ kita bisa lihat budaya positif. Apa saja sih kita lihat? Ada segitiga restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan disiplin positif. Pernyataan di sini ada setuju atau tidak setuju. Yang pertama ada pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membentuk kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Kemudian pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari yang kita lihat di slide itu Bapak Ibu, kira-kira nomor berapa yang kita setuju atau tidak setuju? Yang mana yang selalu kita lakukan? Nah, ternyata dari keempat ini ada beberapa poin yang ternyata kita budayakan, namun itu bukanlah budaya positif. Nah, itulah yang harus kita
sebagai tenaga pengajar dan juga sekaligus pendidik, tugas kita itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Yang paling sulit itu adalah mendidik. Nah, marilah sama-sama kita mencoba memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita tadi dengan menumbuhkan budaya positif pada diri kita agar berimbas kepada peserta didik kita. Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena kita tahu anak-anak didik kita itu tidak hanya ada di sekolah saja, mereka juga akan tumbuh dan hidup berkembang di kehidupan masyarakat. Nah, kita harus membudayakan kepada anak-anak didik kita itu yang mana saja sih nak, yang budaya positif itu yang harus kamu bawa sampai kepada ketika kamu berada di kehidupan di lingkunganmu sehari-hari, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Nah, jadi kita sebagai pendidik, marilah kita sama-sama menuntun anak-anak kita. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Ambillah sepotong kertas, kemudian remas dan genggamlah. Rekam. Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tadi. Oke, sama-sama Bapak Ibu kita coba untuk melakukannya. Ambillah sepotong kertas. Kita genggam aja deh tangan kita. Nah, kita genggam seolah-olah ada kertas di dalam tangan kita. Oke, selanjutnya kita minta kepada Pak Edi deh, Pak Edi coba genggam tangannya keras. Oke, genggam sekeras-kerasnya. Kemudian Pak Mukri coba buka tangan Pak Edi. Nah, coba dibuka. Apakah bisa? Kita ulang sekali lagi. Coba Pak, genggam kuat-kuat. Coba Pak Mukri buka dan Pak Edi tidak mau membukanya. Jangan buka Pak. Jangan dibuka Pak. Ya, Bapak genggam keras. Pak Mukri berusaha membuka. Oke, semakin Pak Mukri buka, semakin Bapak genggam. Coba deh, apa yang terjadi? Kepala tangan kita ini tidak akan mungkin terbuka jika kita tidak berusaha untuk membukanya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Seperti itulah kita memotivasi diri kita. Jika kesadaran untuk berubah itu datangnya daripada orang lain, maka itu tidak akan bertahan lama. Jadi perubahan itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita yang memunculkan diri kita mandiri. Jadi kita tahu kapan kita akan membuka kepala tangan kita, kapan kita akan menutupnya. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi pribadi yang mandiri. Pribadi yang mandiri itu pribadi yang mau mengembangkan dirinya dari faktor internal, faktor yang ada di dalam dirinya sendiri. Coba itu dulu, ketika kita sudah membuka diri kita untuk menjadi mandiri untuk berubah ke arah yang lebih baik, maka faktor eksternal akan mendukung segala perubahan yang ingin kita lakukan. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Stimulus respon. Stimulus respon, reaksi stimulus kita sama, teori kontrol. Terlihat kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Demikian juga orang lain akan berusaha memahami kita tentang apa yang kita ingin sampaikan. Nah, jadi peran kita di sini Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita memahami apa sih kebutuhan murid kita, apa keinginan murid kita.
kita agar mereka dapat memandang dunia ini seperti kita memandang dunia dengan penuh rasa ingin tahu, ingin berusaha, ingin mewujudkan cita-cita dan mimpi kita. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bu, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi. Itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nah, kita lihat profil pelajar Pancasila. Di situ ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal. Hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini harus ada pada diri kita dulu sebagai seorang pendidik. Terus yang kedua, mandiri. Mandiri ini kita harus bisa membuka diri kita demi untuk kemajuan anak-anak didik kita. Yang ketiga, bernalar kritis. Tentunya bernalar kritis di sini yang diminta adalah bernalar kritis untuk hal-hal yang positif, yang bukan yang dalam tanda kutip. Oke, lagi ada kreatif. Di sini ada kata kreatif. Saya yang percaya kita semua punya potensi yang berbeda-beda. Namun yang harus kita lakukan adalah bukan melihat perbedaannya, tapi bagaimana cara kita berkolaborasi bersama-sama seperti ini untuk saling mendukung kelemahan atau kelebihan dari rekan-rekan kita. Nah, jadi yang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak itu, Bapak Ibu, jika kita bekerja atau belajar sendiri itu tidak hebat. Jika kita tidak melibatkan murid, itu tidak hebat. Jika kita bekerja sendiri juga tidak hebat. Namun yang diminta adalah berkolaborasi, bekerja sama. Kenapa diminta untuk bekerja sama? Jika kita terus bekerja sendiri, yang muncul adalah keegoisan. Di situ egois akan memunculkan persaingan yang tidak sehat, sehingga kita dibentuk untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Oke, selanjutnya topik Pancasila adalah bergotong royong. Terakhir, berkebinekaan global. Lengkap Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila itu. Kalau dulu kita kenalnya karakter ya Pak, sekarang profil pelajar Pancasila. Oke, disiplin positif, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerja sama, percaya diri. Selanjutnya, yang bullying, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kejujuran, toleransi, dan keadilan. Disiplin positif. Bapak Ibu bisa lihat motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, memotivasi yang mendasari tindakan Anda. Oke, sebagai seorang guru yang bisa
kita coba merenung sejenak. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di dalam kelas tepat waktu. Berarti disiplin dong tepat waktu ya. Kemudian memotivasi apakah yang mendasari tindakan kita itu untuk datang tepat waktu. Tentunya yang mendasari kita pastilah karena yang pertama kita ingin hadir lebih lama dengan anak-anak didik kita, ingin bisa berbagi ilmu dengan anak didik kita. Terus kita rindu akan kehadiran murid-murid kita. Begitu juga hendaknya anak-anak didik terhadap kita. Kita bersama-sama mencoba menjadi bagaimana sih sosok kita itu ketika kita tidak hadir di dalam kelas, anak-anak murid kita berkata, "Bu, kenapa ibu tidak masuk? Kenapa ibu tidak masuk? Masuklah bu, kami rindulah pengen sama ibu masuk belajarnya." Itu adalah guru yang dirindukan dan sangat diimpikan oleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi katanya jangan bangga kita ketika kita tidak ada di kelas, anak mendengar, "Oh ibu itu tidak hadir hari ini." Anak langsung teriak, "Hore, hore," katanya. Dia bahagia ketika kita tidak ada. Nah, jadi kedepannya saya juga dulu seperti itu bu, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya tidak tahu. Menurut saya, ketika saya dipangkuti oleh anak murid saya, berarti saya sudah hebat itu. Ternyata bukan seperti itu. Oke, saya lanjut. Motivasi perilaku manusia untuk dari kesulitan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi manusia. Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Artinya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jika kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai seorang murid, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Artinya di situ kita menghargai nilai-nilai diri sendiri. Oke Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku yang kita lihat, kita berada di posisi yang mana? Silakan tanyakan kepada hati kita sendiri. Oke, kita lanjut. Mau yang tiga ya? Alhamdulillah. Semua jangan, salah satu saja. Kemudian atau konsekuensi tindakan guru. Tercatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Kita dulu karena anak terlambat kita hukum dia. Ayo kamu baju tulis di buku ya penuh. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Kita suruh anak itu sampai jempol dia menulis. Sampai seperti itu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up jika dia melakukan mencoret meja. Kita suruh dia push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kita terus menghukum anak murid kita. Nah, terus lanjut berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Anak tidak menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian setelah pekerjaan 15 menit mereka terlambat, dia diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalannya tadi. Bisa terus menghukum dan menghukum. Lanjut, hubungan, konsekuensi dan restitusi. Apa sih hubungannya? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada
bentuk hukuman atau konsekuensi. Sama saya juga melakukan itu, hukuman pada waktu saya belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Ternyata hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Nah, inilah yang harus kita perbaiki, Bu. Ketika kita di awal tahun ajaran, kita mendapatkan pembagian kelas dan kepala sekolah. Ketika pertama kali kita melangkahkan masuk ke pintu kelas, sebenarnya yang harus kita buat adalah kesepakatan kelas. Kita membuat kesepakatan bersama anak-anak murid kita. Misalnya begini, Bu. Nah, sekarang kita membuat kesepakatan kelas ya. Jika kita melakukan pelanggaran, maka nanti kita akan berdiskusi apa yang harus dilakukan ketika ada ibu atau teman-temanmu melakukan pelanggaran yang sudah kesepakatan yang sudah kita sepakati. Jadi kita harus memanusiakan manusia, Bu, karena anak-anak itu mereka sama seperti kita manusia, cuma kita adalah orang dewasa dan mereka adalah anak-anak yang mempunyai keterbatasan. Ya, begitu. Penghargaan sama dengan hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Pengaruh mengurangi ketepatan. Nah, inilah yang sering jika anak berprestasi, kita bilang, nah, ayo, jika kamu berprestasi, jika kamu berhasil, ibu akan memberikan kamu sebuah permen. Si permenan kita lihat hanyalah permen, tapi efeknya Bapak dan Ibu, anak kita melakukan hal yang dia lakukan bukan karena keinginan dari dirinya sendiri, tetapi karena ingin dihargai. Anak ingin mendapatkan permen. Jadi bukan faktor internal dari dalam dirinya yang membuat dia melakukan, dan itu sifatnya hanya sementara. Anak tadi akan menjadi anak-anak yang egois, anak-anak yang selalu mengharapkan imbalan ketika dia melakukan sesuatu. Tentu kita tidak mau anak-anak didik kita, anak-anak kita ke depan seperti itu. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, ya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Yang terakhir adalah penguasaan. Posisi kontrol. Di manakah letak kita? Posisi kita itu berada di posisi kontrol yang mana? Jadi kita, Bapak dan Ibu, ada yang guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai marger. Nah, menurut Bapak Ibu, dari posisi kontrol yang 5 ini, sebaiknya yang mana sih? Kita berada di posisi mana sebaiknya? Ya, guru sebagai teman. Oke. Jika guru sebagai teman, maka yang terjadi adalah anak itu ketergantungan dengan kita. Jadi sebaiknya kita berada di posisi kontrol nomor 5. Ya, kita di posisi kontrol nomor 5. Jadi kalau di dalam kelas itu, kelas itu punya kita. Kalau sekolah ini kan yang punya Bapak kepala sekolah nih. Dari gurunya sekolah ini yang menggerakkan Bapak kepala sekolah. Tapi kalau kelas itu adalah otonomi kita sebagai guru. Gitu. Maju mundur baik perilaku anak kita atau tidak, sopankah mereka atau tidak,
sebenarnya itu gambaran kita. Maaf Bapak Ibu, saya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Ya, adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama keyakinan kelas. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Mungkin belum terlambat, besok kita coba nih membuat kesepakatan kelas. Misalnya yang pertama, bagi anak ibu, yang pertama apa? Kita bikin kesepakatan. Jangan kita yang meminta anaknya, nak besok pagi kamu dapat 100 tiket. Besok kamu harus berbicara yang sopan. Tapi kita gali dari mereka. Memang butuh waktu. Kita berdiskusi dengan anak-anak. Kita meminta mereka untuk, kalau saya dalam kelas, saya sudah coba menjelaskan Bu. Jadi kesepakatan kelas yang di hasil diskusi kami yang pertama itu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan di sekitarnya. Pertama, memang agak sulit menerapkan ke anak-anak, tapi lama-lama mereka sudah terbiasa datang langsung tiket ambil satu. Tuh. Yang kedua, saya tidak menggunakan kata yang negatif. Kita harus mengurangi berbicara dengan menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu yang memakai kata tidak di depannya. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Kita berusaha untuk mengurangi kalimat-kalimat negatif. Karena ketika sampai ke anak, kata tidak itu hilang. Yang sampai ke memori mereka adalah bermain di dalam kelas. Kata tidaknya tadi hilang. Begitu. Jadi kita menyampaikan ke anak-anak itu berusaha dengan kalimat-kalimat yang positif. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sudah saya coba kemarin menjadi kameramennya selalu Bu Narti, Tias, Bu Edi, dan katanya pencitraan. Bukan Bapak Ibu, pencitraan itu jika kita berbuat, kita foto, kita pegang sakul. Ketika kamera ada, kita pegang sakul, sok-sok kita nyangkul. Begitu kamera hilang, kita pun tak tahu kita kemana. Itu pencitraan. Nah, tapi jika kamera ada ataupun tidak, kita tetap dengan sakul kita, itu namanya adalah apa Bu? Apa ya Pak? Apa maknanya? Pembiasaan. Nah, itu juga yang akan kita butuhkan, pembiasaan. Sama seperti kita. Oke, lanjut Bu. Adalah proses menciptakan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dan selalunya ada video, kemarin saya sudah share ke YouTube, ada video ketika anak membuang sampah. Ketika anak membuang sampah, kita selalu bilang, "Hei, ambil itu sampahnya," gitu ya. Atau, "Nah, ambil, benar nggak?" Gitu. Ya, kata, "Nah, ambil sampahnya." Ternyata juga enggak. Kita panggil dia, "Nah, inilah apa? Tadi makan apa? Makan kerupuk. Enak nggak kerupuknya?" "Enak Bu." "Oh, jadi kerupuknya beli di mana?" Misalnya juga, "Beli di kantin." "Oh, beli di kantin." Kalau kerupuknya beli di kantin, terus tadi makanannya enak, anak ibu makan. Terus sampahnya tadi dikemanain ya nak? "Oh iya Bu, katanya tadi saya enak sampahnya di lantai." Nah, ibu juga dulu pernah kayak gitu, buang sampah di lantai seperti itu. Kira-kira menurut kamu itu benar atau tidak ya? Tidak Bu. Kalau tidak, terus harus bagaimana? Iya ya Bu, dia lari ambil sampah tadi dia buang. Tapi dia tahu itu salah dan dia melakukan dengan senang hati. Itu dari dalam dirinya dia melakukan itu, dan itu sifatnya adalah lama, selamanya. Ketimbang kita yang teriak-teriak itu tidak akan lama, sifatnya hanya sementara, karena itu dia melakukannya karena terpaksa. Hai Silvi, buka Silvi, kapan kita
Iya, bagus ya? Bagus. Kira-kira Cilmi kenapa lapangan kita bisa jadi bersih? Karena disapu, ya, sapu dibersihkan. Ada nggak yang buang sampah? Tidak ada. Kenapa ya lapangan kita bisa bersih? Ya pinter. Cilmi, pernah nggak Cilmi membersihkan sampahnya? Pernah, ya. Enggak, ibu juga dulu ibu juga pernah buang sampah sembarangan. Ya, karena kalau kita buang sampah sembarangan itu dulu ibu tidak tahu kalau kita buang sampah ternyata akibatnya tidak baik. Oh, tahu nggak Cilmi? Kenapa kalau kita buang sampah sembarangan bisa buncit, kotor, terus cantik nggak ya lapangan kita? Kita buang sampah. Oke, dulu ibu juga seperti itu. Nah, ya jadi kalau kita buang sampah sembarangan itu lingkungan kita jadi tidak bersih, tidak asri. Enak nggak ya di mata-mata? Nggak enak. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Ya tidak apa-apa Pak Cilmi, kita melakukan sesuatu biasa yang penting kita tahu kalau kita harus kita perbaiki. Sebagai manusia kita itu pasti pernah melakukan kesalahan ya, tapi harus ingat kesalahan tidak bersalah ya nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kelas ya nak. Kesimpulan. Jadi terakhir Bapak dan Ibu, kesimpulan kita guru positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini diharapkan semua warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebaikan yang disepakati. Dan jika suatu saat ada kondisi di mana murid berperilaku tidak pantas atau melanggar keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Bapak dan Ibu sekian, terima kasih. Demikianlah yang terakhir. Selanjutnya, setelah saya menyampaikan penjelasan apa yang saya dapatkan, tentu saya minta tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian. Apakah jika terjadi kesalahan kata atau kata-kata tidak tepat, saya mohon dimaafkan. Dan saya meminta Bapak dan Ibu untuk menilai apa yang sudah saya jalani di siang hari ini. Silakan Bu. Silakan Bu, Bapak. Ya. Baik Ibu, setelah penyelenggaraan kita mendengar paparan yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi dalam rangka untuk mengembangkan sikap yang positif kepada anak kita. Jujur saja kita banyak sebenarnya kita lakukan ya, melihat sampah ketemu anak langsung, bahkan kita sendiri pun ya nggak segan-segannya megang sapu ini untuk mengantisipasi sampah tadi. Karena kita tahu sampah itu salah satu indikator sekolah bersih itu adalah sampah, bebas sampah. Jika telah ditangani sampah dengan baik, ada lagi kriterianya, seperti dimasuk ke dalam tongkat. Udah masuk ke dalam tong itu punya tutup tak? Tongkat punya tutup tak? Setelah masuk ke dalam tongnya punya tutup.
Ada TPS-nya enggak? Itu kan masalah sampah saja. Ya, jadi tidak ada kata lain di sini, hanya satu kata: beritikat yang baik untuk menangani apa saja yang ada di sekolah ini. Saya tadi terlihat pada saya integritas, integriti, ya. Suatu bangsa itu dilihatlah dari bahasanya, ya, budayanya. Kalau budaya kita ini luar biasa terkenal, budaya timur itu terkenal di dunia internasional, terkenal kesopanannya. Ya, tapi apa kenyataan yang kita lihat? Di sekolah kita masih ada juga kekerasan. Guru terhadap anak, ya, termasuk juga guru sama guru. Benar tak ya? Gimana kira-kira itu? Yang jadi permasalahan dalam pertanyaan saya hari ini, tadi ada sedikit kesilapan di kelas itu adalah otonominya guru. Benar itu? Ya. Katakanlah kelas ini tanggalannya dengan baik, olahraga dengan baik, semoga dikala suasana yang sangat baik. Kalau atas nama sekolah ini tentu dipertanyakan kepala sekolahnya, karena yang manajernya atau manajernya adalah kepala sekolah. Kalau sesama guru ini bagaimana kiranya? Ya, nanti kita dapati ya sikap yang tidak toleran sering kita jumpai, antipati juga kita temukan. Nah, di dalam perspektif tadi disimpulkan tadi oleh Bugatti bahwa orientasinya kepada siswa, ya, dan sesama pengajar. Untuk itu mohonlah kepada ibu memberikan contoh kepada kami dan memberikan solusi bagaimana kira-kira untuk mendapatkan jalan yang terbaik untuk menumbuh kembangkan antipati tadi sehingga menjadi simpati. Nah, itulah. Boleh Baik, saya mencoba menjawab. Sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi, kata ego itu saja yang harus kita hilangkan dan menghargai sesama teman. Kalau kita sudah berbudaya positif, insya Allah hubungan baik kita dengan sesama teman akan mudah, karena kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. Ketika saya juga akan melakukan kegiatan ini, tentu jika hubungan saya dengan Bapak dan Ibu tidak baik, kegiatan ini tidak akan terlaksana, gitu. Jadi hari kemarin mungkin saya semena-mena berbicara yang tidak atau berbuat yang tidak, mungkin karena lupa, karena kita merasa bisa hidup sendiri, tapi ternyata tidak bisa. Di lain waktu dan kesempatan, yakinlah kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi dalam kehidupan saya selama menjalani sini, jika saya pernah melakukan kesalahan, pernah ego atau kata-kata tidak tepat pada hati teman dan kawan-kawan, saya mohon maaf, kedepannya minta tolong diingatkan, terus diingatkan, terkadang saya lupa, begitu Bapak Ibu. Jadi kata ego tadi Pak, jawab saya harus melepaskan. Terima kasih. Yang lain silakan. Ayo. Bagus.
Terima kasih Bu Yanti, Ibu Guru yang telah mengikuti calon penggerak. Kami tadi telah mendengarkan paparan Ibu tentang restitusi ya. Jadi kami di sekolah ini biasa memberikan hukuman, jarang memberikan restitusi. Nah, kami ingin penjelasan lebih lagi tentang apa sih perbedaannya kita memberikan hukuman dengan memberikan restitusi. Itu aja, mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Ya, saya coba untuk menjawab. Jika kita memberikan hukuman, itu datangnya dari faktor eksternal Pak, pada anak itu. Anak melakukan suatu perubahan karena kita. Tapi kalau restitusi itu kita menumbuhkan kesadaran kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah loh Nak. Tapi kita tidak dengan kekerasan. Kita memunculkan rasa bersalah, kesalahan itu dari dalam diri mereka. Jadi bukan kita lakukan dari faktor eksternalnya, tapi dari dalam diri mereka sendiri mereka temukan kesalahan itu. Begitu, mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan yang bagus. Ya, gitulah Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Cukup? Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi